Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Mary Cahyani selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Queen Sadalea, saya Via, saya Keisha. untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan tentang bullying. Pertama akan dijelaskan oleh Mbak Keisha. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu bullying? Jadi, bullying adalah segala bentuk kekerasan atau perundungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sudah banyak kita temui di beberapa pondok pesantren bahwa pembulian malah terjadi. Salah satunya kesenjangan antara senior dengan junior. Bully yang terlalu parah dapat menyebabkan seorang santri dan depresi hingga santri itu boyong dan keluar handphone. Adapun dampak-dampak dari bullying yaitu dapat memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, dan lain-lain. Bullying sendiri dapat dilakukan secara yang pertama verbal. Verbal yaitu mengatakan atau menuliskan sesuatu yang memalukan. Yang kedua yaitu sosial. Sosial juga dapat disebut dengan bullying relasional, seperti merusak reputasi atau hubungan seseorang. Yang ketiga yaitu fisik. Fisik yaitu menyakiti seseorang secara langsung seperti menendang. Dan yang keempat yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan melalui media sosial. Adapun 3 tips cara untuk mencegah pembulian. Yang pertama, tingkatkan kepercayaan dan keberanian pada dirimu. Yang kedua, bergaulah dengan teman-teman yang sekiranya memberikan pengaruh positif. Yang ketiga, berani berkata tidak ketika kamu merasa tidak nyaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Mary Cahyani selaku guru bahasa Indonesia kami dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Najmatul Aliza, Saya Janji Julianti. dan saya Rifat Ulia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang bertema literasi. Nah, teman-teman, ada yang tahu literasi itu apa? Ya, literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi atau pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, teman-teman, kita punya jargon loh. Ada yang tahu jargon kita itu apa? Masih malas baca? Gak bahaya kan? Janganlah kalian malas membaca. Membaca itu seru loh, apalagi membaca komik, membaca novel, buku pelajaran, dan yang lainnya. Membaca juga ada banyak manfaatnya, seperti mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan yang lainnya. Maka dari itu, kalian jangan malas membaca ya. Seperti yang mereka katakan, buku adalah tentang menuju dunia. Jika kalian tidak ingin membacanya, kalian tidak akan mengerti apa itu dunia. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Mary Cahyani selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan poster kami tentang bahaya pacaran. Kami beranggotakan Kenza, Nabila, Amel, dan Azhar. Nah, sebenarnya pacaran itu apa sih hukumnya? Dalam agama Islam, pacaran adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan segala sesuatu yang dilarang pastilah ada penyebabnya. Dalam agama Islam, larangan pacaran telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, pacaran itu termasuk zina. Jadi pacaran itu dilarang ya. Selain itu, dampak buruk pacaran juga banyak. Apa saja? Dampak buruk pacaran yang pertama adalah menurunkan konsentrasi. Loh, kok bisa? Bisa dong. Coba kalian pikir-pikir. Kalau kalian memiliki pacar, pasti akan terus berpikiran kan? Nah, oleh karena itu, pacaran dapat menyebabkan konsentrasi kita menurun atau terpecah. Contohnya,
Misalnya kalian diberi tugas oleh guru kalian, lalu kalian mengerjakan tugasnya dengan sangat lama akibat kalian terus memikirkan pacar kalian. Makanya jangan pacaran ya, biar bisa konsentrasi. Nah, dampak buruk pacaran yang kedua adalah dapat menurunkan semangat belajar. Contohnya nih, malas sekolah pengen ketemu ayam, belajarnya nanti dulu. Nanti terus. Kalau nanti terus, belajarnya kapan? Terus mau ketemu dulu deh sama ayam. Wah. Di sini siapa nih yang kayak gitu? Gak boleh ya. Itu namanya menunda-nunda tugas dan tidak bisa mengontrol waktu belajar kita sendiri. Dampak yang ketiga adalah tidak bisa memanage waktu. Sibuk berpacaran bisa membuat kita lupa waktu. Masih ada hal-hal yang harus dikerjakan, tapi malah sibuk dengan pacarnya. Hal ini bisa membuat tugas-tugas jadi menumpuk dan hanya akan membebani diri sendiri. Dampak yang keempat adalah melalaikan kewajiban agama. Pacaran aja udah termasuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Selain itu, kita akan lupa dengan segala hal, sampai-sampai salat yang merupakan kewajiban agama saja akan terlupakan. Segala bentuk pacaran itu dilarang oleh Allah. Walaupun dalam suatu hubungan kita saling mengingatkan untuk kebaikan, tapi pada dasarnya sesuatu yang dilarang maka akan dilarang sampai seterusnya. Dampak pacaran yang lain ialah pacaran akan membuat kita tidak peka terhadap kita. Segala kegiatan kita akan terbayang-bayang oleh pacar. Nah, dampak terakhir ialah pacaran itu Dosa. Nah, kalau kalian udah tahu dampak-dampak buruk pacaran, yakin masih mau pacaran? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Mary Cahyani dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khosyifatun Hasanah, Goida Rafa Sabita, Faunia Azaliyah Khairunisa, dan Alia Nafisa Ar-Rahman akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poster yang berjudul Bahaya Ghibah. Yang pertama akan disampaikan oleh Goida. Sebelum saya jelaskan, apakah ada yang tahu apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan aib seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut atau biasa kita sebut dengan gosip. Menggibah lebih banyak mudarat atau sisi buruk daripada sisi baiknya. Perumpamaan orang yang menggibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, yang artinya, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ketika saya dimi'rajkan, saya melewati suatu kaum yang berkuku tajam dari baja, sedang mencakar-cakar wajah dan dadanya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang suka menggunjing atau memakan daging saudaranya sendiri dan melecehkan kehormatannya. Tergelincirnya lidah lebih berbahaya daripada tergelincirnya hati. Maksud dari kata-kata Sayyidina Utsman bin Affan tersebut adalah kata-kata, ucapan atau perkataan yang tidak seharusnya dikeluarkan dari mulut seperti menghibah, menggunjing, menyindir, mengejek, dan lain-lain. Itu memiliki dampak yang sangat berbahaya atau buruk. Dan jika hati seseorang sakit karena kata-kata tersebut, itu dapat membekas dalam ingatan dan hatinya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah menjaga lisan dari kata-kata yang tidak sebaiknya diucapkan atau tidak layak untuk didengar. Itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana cara berbicara yang baik. Lidah itu ibarat pisau.
Pisau jika tidak digunakan dengan benar maka akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sekian dari kami, ambil hikmahnya dan buang buruknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Mary Cahyani selaku guru bahasa Indonesia kami dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotkan saya sendiri, Kalista Ayana Masnani, Naila Akilah Habibatul Maula, Bunda Sabrina Hasna, yang akan mempresentasikan poster hasil karya kami yang berjudul Mental Kuat, Tumbuhkan Prestasi Hebat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Naila. Salah satu faktor dari mental yang kuat ialah kesehatan mental. Kesehatan mental berperan besar dalam produktivitas nasional untuk mendukung transisi menjadi negara maju. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukman. Tahukah kalian, menurut Indonesia National Assessment Mental Health Survey 2022, 15,5 juta atau 134,9% remaja mengalami masalah mental, dan 2,95 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Penyebab kesehatan mental adalah perubahan hormon dan perkembangan otak. Ketika anak remaja tumbuh bisa menyebabkan gangguan mental. Ketika semua sistem syaraf tidak berkembang secara maksimal, kondisi ini menyebabkan seseorang mengalami perubahan pada pola pikir, suasana hati, hingga perilaku. Contoh gangguan mental bisa disebabkan karena pembulian, tekanan orang tua, stres karena pendidikan, dan kekurangan biaya. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Naila. Cara menjaga kesehatan mental yaitu yang pertama dengan cara makan makanan bergizi, yang kedua tidur yang cukup, yang ketiga lakukan hal yang positif, dan yang terakhir olahraga secara teratur. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ikut. Ini beranggotakan